pagi, kembali kita berjumpa dalam mesbah doa pagi kita. Dan pada hari ini kita boleh lebih semangat mencari wajah Tuhan di waktu hari yang matahari belum bersinar. Biarlah kita boleh mencari wajah Tuhan dengan segenap hati, dengan cinta kita yang paling dalam. Mari saudara, kita akan berdoa untuk kita memulai ibadah mesbah doa pagi kita hari ini. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan sorga, kami mengucap syukur Tuhan Yesus atas kebaikan-Mu yang telah Tuhan selamatkan hidup kami, sehingga pagi hari ini kami tidak kekurangan satu apapun. Dan hari ini Tuhan, kami mau mengutamakan Engkau lebih dari segalanya ya Tuhan. Karena kami tahu hanya Engkau sumber hidup, sumber kebahagiaan, sumber kekuatan dan kemenangan Tuhan dalam hidup ini ya Bapa. Begitu kami sebelum beraktivitas Tuhan, kami akan mencari wajah-Mu, memuji, menyembah-Mu, mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Dengan lewat pujian penyembahan ini, biarlah menyukakan hati-Mu ya Bapa, dan menyegarkan setiap jiwa-jiwa yang lemah, jiwa-jiwa yang saat ini Tuhan terbaring lemah di rumah sakit ataupun di rumah, yang juga dalam beban berat Tuhan. Semua apapun jenis kehidupan kami yang kami alami, yang kami kumpulkan, kami percaya Tuhan, kami dalam apapun kami boleh mengalami kemenangan. Kami yakin bahwa Tuhan Yesus tidak pernah tinggalkan kami. Untuk itu kami mau tetap semangat, roh kami mau bangkit memuliakan nama-Mu Tuhan, karena kami percaya dalam pujian kami kepadamu, menaikkan syukur dan pengagungan dan hormat, kami percaya ada kekuatan yang baru, ada mujizat dan Tuhan pemulihan, ada perubahan hidup Tuhan, karena kami lebih semakin mengasihi-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur. Haleluya, amin. Engkau yang utama dalam hidup ini, dan kami mau tinggikan nama-Mu di atas segalanya. Yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan namanya. Kau yang terutama, yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Kau yang terutama, yang terbaik buat hidup kami, yang terutama di dalam hidup ini. Inilah Tuhan pengakuan kami, ya kan, namanya. Haleluya Tuhan Yesus, haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus, haleluya, haleluya. Saya mau lebih mengasihi-Mu Tuhan, ya mau cinta Yesus. Yang terutama dalam hidup ini hanya meninggikan nama-Mu Tuhan Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Kau yang terutama dalam hidup kami, yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan namanya. Mari kita naikkan pujian syukur padanya. Haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus, cinta Yesus. Haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya.
dasar yang terutama dalam hidup ini, memuliakan, meninggikan nama-Mu. Di dalam nama Yesus ada kemenangan. Di dalam nama-Mu ada kekuatan yang baru, ada pemulihan. Ku percaya kepadamu, Kau segalanya dalam hidup kami. Ku mau lebih setia, lebih mengasihi-Mu, sebab Kau lebih dulu mengasihi kami, menyelamatkan hidup kami dari dosa dan kebinasaan. Hanya Yesus yang ku sembah, ku tinggikan. Haleluya. Oh Yesus, ya Rabashikaramaya Tuhan, ya Rabashikaramaya Tuhan Yesus, ya Rabashikiramasan, ya Ramasan, ya Ramasi Tuhan. Kami mau terus memuji, menyembah Engkau Tuhan. Kami mau memuliakan nama-Mu lebih dari segala Tuhan, apapun pada hari ini Tuhan. Kami mau serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Kami tahu Tuhan, hari demi hari Tuhan Kau menuntun kami kepada jalan hidup yang benar. Karena selama ini kami hidup Tuhan, kami terkadang Tuhan, kami Tuhan jauh daripada-Mu. Terkadang kami jauh daripada perkenanan-Mu Tuhan. Dan kami mau Tuhan ampunkan segala dosa dan kelemahan kami. Mungkin kami saat ini mengalami kekecewaan, mengalami Tuhan Yesus Bapa ketertekanan Tuhan, mengalami pergumulan berat, bahkan kami tidak sampai melihat wajah-Mu Tuhan. Oh Bapa, kalau itu semua Tuhan ampunkan kami ya Bapa. Mohon Tuhan berikan kekuatan yang baru Tuhan, karena hanya Yesus yang sanggup Tuhan membebaskan hidup kami dari dosa dan kelemahan, dari segala apapun yang menghalangi Tuhan, segala beban-beban, segala rintangan Tuhan yang menghalangi Engkau masuk dalam hidup kami, segala dosa, segala ketakutan, segala apapun Tuhan, kami mau lepaskan hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami tidak mau Tuhan masalah hidup kami, pergumulan kami menguasai hati pikiran kami dan pandangan kami kepadamu Tuhan. Kami mau tanggalkan, dan biarlah Tuhan, mohon belas kasihan Tuhan, biarlah kami boleh melihat wajah-Mu kembali, dan kami percaya Engkaulah kemenangan buat kami. Ku tak dapat hidup tanpa-Mu, kami pasti akan jatuh, dan kami bila jauh daripada-Mu kami pasti akan lemah, dan tidak ada satupun yang bisa membuat kami Tuhan bisa pulih kembali kalau bukan kuasa kasih-Mu Tuhan Yesus. Dan inilah yang kami nyanyikan Tuhan bersama dengan anak-anak-Mu. Biar Tuhan Yesus yang melawat kami. Tak dapat hidup tanpa-Mu, ku tak dapat hidup tanpa-Mu Tuhan Yesusku. Ya Tuhan, dengarlah doa kami dan seruan kami Bapa. Ku tak dapat hidup tanpa-Mu, tak dapat hidup tanpa-Mu Tuhan Yesusku. Bagaikan ranting yang kering bila kami jauh lepas dari-Mu, bagaikan ranting yang kering Tuhan bila ku lepas dari-Mu. Oh Kau pokok anggur keselamatan kami, pokok anggur yang benar Tuhan, yang beri kehidupan. Bagaikan ranting yang kering Tuhan, bila ku lepas dari-Mu. Oh Tuhan Yesus, Kaulah pokok anggur yang benar Tuhan, yang beri kehidupan. Ku tak dapat hidup tanpa-Mu,
walau sedetik apapun Tuhan, hidup tanpa-Mu. Inilah pengakuan kami, inilah pernyataan kami. Ku tak dapat hidup tanpa-Mu Tuhan Yesusku. Inilah doa kami, inilah seruan kami Tuhan. Ku tak dapat hidup tanpa-Mu, ku tak dapat hidup, ku tak dapat hidup tanpa-Mu Tuhan Yesusku. Inilah pujian kami, oh Tuhan. Bagaikan ranting yang kering Tuhan, bila ku lepas dari-Mu. Kaulah pokok anggur yang benar Tuhan, yang beri kehidupan. Amin, haleluya. Bagaikan ranting yang kering Tuhan, bila ku jauh lepas dari-Mu Tuhan, kami membutuhkan-Mu Tuhan Yesus, ya Tuhan. Oh, Kaulah pokok anggur yang benar Tuhan, yang beri kehidupan. Kaulah pokok anggur kami, keselamatan kami yang benar. Kaulah pokok anggur yang benar Tuhan, ya Tuhan, yang beri kehidupan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kembali kami datang merendahkan hati di hadapan-Mu Bapa. Kami siapkan hati kami dengar firman-Mu. Segala kuasa kegelapan roh jahat yang coba mengganggu firman Tuhan disampaikan, dipatahkan, dihancurkan dalam nama Yesus. Roh Kudus Tuhan urapi kami, sehingga firman Tuhan direma dalam hidup kami ya Tuhan, mengubahkan hidup kami. Terima kasih Bapa. Siapkan hati kami mendengarkan firman-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya, amin. Ya, shalom saudara, selamat pagi, selamat bertemu kembali di dalam Mesbah Doa Pagi. Kita akan mendengarkan firman Tuhan dalam Matius pasal yang ketiga, ayat yang ke-8. Temanya adalah buah pertobatan, ya. Matius 3 ayat yang ke-8. Jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Ya, inilah khotbah ya saudara dari Yohanes Pembaptis. Saat dia memulai pelayanannya, maka dia berkhotbah tentang pertobatan, ya. Saudara, pentingnya pertobatan itu diberitakan oleh Yohanes Pembaptis pada awal permulaan pelayanannya, ya. Setelah dia menegur saudara, ya, Raja Herodes yang berbuat dosa berselingkuh dengan istri saudaranya, saudara, ya, Herodes berselingkuh, maka Yohanes pun ia dijebloskan ke dalam penjara. Dan hal yang sama juga diberitakan oleh Yesus saat memulai pelayanannya dengan menyerukan berita tentang pertobatan, ya. Saudara, pentingnya pertobatan sebab diberitakan oleh Yohanes Pembaptis, dikatakan sebab kerajaan surga sudah dekat, ya. Saudara, ya, ada kaitannya antara pertobatan dengan saudara masuk dalam kerajaan surga, ya. Yesus mengatakan, saudara, jikalau engkau tidak bertobat maka engkau akan binasa, ya. Saudara, pentingnya kita boleh mengalami pertobatan, ya. Nah, saudara, Yohanes Pembaptis mengatakan, jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan, ya. Apa artinya? Saudara, bahwa saudara buah itu berbicara tentang saudara perbuatan, ya. Saudara, kalau seseorang mengalami pertobatan, maka ada buahnya, ya.
buahnya itulah perubahan hidup ya. Buahnya itu adalah saudara dapat dilihat dari saudara perbuatan-perbuatannya ya. Saudara ya, dan orang lain boleh merasakan atau menikmati saudara buah dari pertobatannya ya saudara, dan tentu buah itu adalah buah yang baik ya. Ya saudara, di sini dikatakan oleh Yohanes Pembaptis, kapak sudah tersedia pada akar pohon, setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik, dikatakan firman Tuhan, pasti ditebang dan dibuang ke dalam api ya. Bukan hanya berbuah, tetapi mengeluarkan buah yang baik ya. Saudara, Tuhan Yesus berkata kepada kita semua di dalam khotbahnya di bukit ya, kepada para murid-muridnya, mengatakan bahwa biarlah terangmu bercahaya di depan setiap orang atau semua orang, maka mereka akan melihat perbuatanmu yang baik dan mereka memuliakan Bapamu di surga ya. Ya saudara, pertobatan yang kita alami yaitu perubahan hidup, saudara, biarlah boleh dilihat dan dirasakan oleh orang-orang di sekitar kita, sehingga saudara dan saya boleh menjadi terang, boleh menjadi berkat ya, sehingga nama Tuhan dipermuliakan dalam hidup saudara dan saya ya. Saudara, inilah yang saudara kita harus alami di dalam hidup saudara dan saya ya, pertobatan yaitu perubahan hidup ya. Saudara, pertobatan berarti berbalik ya saudara, dari kehidupan kita yang lama ya menjadi kehidupan kita yang baru ya di dalam Kristus ya. Dari kehidupan kita yang berdosa ya saudara, kita mulai melangkah dalam kehidupan kita, hidup dalam kebenaran ya. Nah saudara yang terkasih dalam kasih Tuhan Yesus ya, ini yang firman Tuhan katakan ya di dalam Matius 7. Kita akan membaca di sini di dalam Matius yang ke-7 ya, ayat yang ke-19 mengatakan demikian. Matius 7 ayat yang ke-19, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api ya. Inilah gambaran pohon berbicara tentang saudara kehidupan manusia, dan buah itu berbicara tentang saudara ya, perbuatan ya, perbuatan yang dihasilkan daripada pertobatan itu ya. Dikatakan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti dibuang, ditebang dan dibuang ke dalam api ya. Saudara, pentingnya kita mengalami pertobatan ya, mengeluarkan buah yang baik, kehidupan perbuatan yang dinyatakan lewat perubahan hidup ya. Nah saudara, di sini dikatakan bukan setiap orang yang berseru ya, ayat 21, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga ya, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku di sorga ya. Saudara, buah pertobatan adalah berbicara tentang perbuatan ya, yaitu melakukan kehendak Bapa di surga ya. Yang tadinya kita hidup menurut keinginan kita sendiri dan kita melakukan perbuatan dosa, maka setelah saudara dan saya dijamah oleh Tuhan, maka saudara kita melakukan apa yang menjadi kehendak Bapa dan kita hidup dalam kebenaran ya. Saudara, hal ini diawali dengan pengakuan dosa ya, saat firman Tuhan menegur saudara dan saya ya pada hari ini, maka kita boleh mengaku menyesali segala dosa kita, dan kemudian kita berbalik dari kehidupan kita yang lama yang menjadi kehidupan yang baru di dalam Kristus ya. Firman Tuhan katakan, siapa yang ada dalam Kristus, dia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, yang baru sudah terbit ya. Saudara, disini katakan bukan setiap orang yang berseru Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa di surga. Bicara tentang perbuatan ya, buah yang baik
itu perbuatan yang baik, ya saudara, ya bukan orang yang berseru padaku Tuhan, Tuhan, ya saudara. Seringkali kita sering beribadah ke gereja, namun hidup kita tidak berubah, ya masih saudara hidup yang lama. Kita tidak mau meninggalkan atau menanggalkan kehidupan lama kita yang berdosa. Tuhan Yesus mengatakan, kalau engkau tidak bertobat, engkau akan binasa. Ya saudara, siapa yang ada dalam Kristus, dia adalah ciptaan baru. Ya, yang lama sudah berlalu, sudah dia tinggalkan, yang baru sudah terbit. Ya saudara, dia mulai melangkah dalam kehidupan yang baru di dalam Tuhan. Ya, nah saudara, ini yang firman Tuhan katakan, pada hari terakhir banyak orang akan berseru, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan mukjizat demi namamu juga? Ya, pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan yang melakukan kejahatan. Ya saudara, orang yang saudara firman Tuhan katakan bernubuat, yang mengusir setan demi nama Yesus, yang mengadakan banyak mukjizat demi nama Yesus, ya itulah orang-orang yang biasa melayani Tuhan. Ya saudara, namun firman Tuhan katakan mereka ditolak oleh Tuhan Yesus. Oleh karena apa? Tuhan tidak menemukan buah yang baik dalam kehidupannya. Ya, dikatakan bahwa enyahlah kamu yang membuat melakukan kejahatan. Ya, saudara, di mata Tuhan, saudara, apa yang tidak berkenan di hadapan Tuhan itu adalah jahat. Ya, saudara, mungkin kita melayani Tuhan, namun kita masih terikat, saudara, oleh percintaan akan dunia. Ya saudara, hati kita masih penuh dengan ketamakan. Ya, karena firman Tuhan katakan akar dari segala kejahatan itu adalah cinta akan uang. Ya saudara, kita melakukan mukjizat, ya mengusir setan dan bernubuat, kita melayani demi satu keuntungan atau ketamakan di dalam diri kita, dan itu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Ya saudara, mengapa Tuhan melakukan ya hal mukjizat, ya saudara, ya yang dikerjakan oleh Tuhan kepada orang tersebut? Karena Tuhan membela firman-Nya. Ya saudara, Tuhan membela firman-Nya. Kalau kita percaya, maka mukjizat pasti terjadi. Namun firman Tuhan katakan bahwa saudara, mukjizat, ya nubuat, karunia-karunia tidak membuat seseorang satu tiket jaminan dia masuk dalam kerajaan surga, tetapi yang terutama adalah saudara perubahan hidup. Ya saudara, itu adalah karakter yang terus Tuhan ubahkan untuk kita boleh menjadi seperti Tuhan Yesus. Ya, nah saudara yang terkasih dalam kasih Tuhan Yesus, biarlah kita ya hidup dalam pertobatan senantiasa setiap hari. Kalau ada dosa yang Tuhan ingatkan, biarlah kita boleh mohon pengampunan daripada Tuhan. Ya, nah saudara, di dalam Lukas pasal yang ke-3 kita akan membaca bagaimana Tuhan Yesus, saudara, ya firman Tuhan ini mengatakan, ya saudara, bagaimana orang-orang yang mendengar firman Tuhan tentang berita pertobatan itu, ya yang diserukan oleh Yohanes Pembaptis maupun oleh Yesus, ya yang diawali dengan Yohanes Pembaptis karena dia adalah pembuka jalan, ya yang membuka jalan supaya memperkenalkan Yesus nantinya, ya saudara, dalam pelayanan Yesus. Maka saudara, saat orang-orang mendengarkan firman, orang banyak mendengarkan firman Yohanes Pembaptis, maka mereka bertanya kepada Yohanes Pembaptis, apakah yang harus kami perbuat? Ya, dalam Lukas 3 ya ayat yang ke-10, orang banyak bertanya kepadanya, jika demikian apakah yang harus kami perbuat? Jawabnya,
Barang siapa mempunyai 2 helai baju, hendaklah ia membaginya dengan yang tidak punya. Dan barang siapa mempunyai makanan, hendaklah ia berbuat juga demikian. Ya, saudara, tanda orang yang sudah mengalami perubahan hidup, ia tidak lagi hidup mementingkan diri sendiri. Ya, saudara, melainkan saudara yang pertama, dia peduli akan sesamanya yang mengalami penderitaan. Hidupnya tidak lagi berfokus kepada diri sendiri. Ya, saudara, itu berdosa di hadapan Tuhan. Ya, akar kejahatan, cinta uang, dan mementingkan diri sendiri. Ya, di dalam pelayanan, saudara, biarlah fokus kita, saudara, hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Ya, ingatlah bahwa kesombongan itu adalah awal daripada kejatuhan. Ya, nah saudara, buah pertobatan yang pertama pada saat Tuhan mengubah hidup seseorang adalah, saudara, dia boleh peduli ya akan sesamanya yang mengalami penderitaan. Ya, nah saudara dan saya, Tuhan jamah kita boleh mengalami perubahan hidup. Ya, saudara, tidak lagi hidup untuk diri kita sendiri. Kita boleh, saudara, peduli akan sesama kita yang menderita. Ya, firman Tuhan katakan, jikalau engkau tahu apa yang harus engkau perbuat, namun engkau tidak melakukannya, engkau berbuat dosa. Ya, saudara, sikap yang tidak peduli itu, saudara, diperingatkan oleh Tuhan Yesus bahwa orang-orang yang tidak peduli tidak berkenan di hadapan Tuhan, dan dia juga tidak akan masuk dalam kerajaan surga. Ya, karena tidak mencerminkan sifat daripada Allah yang penuh dengan kasih, yang peduli, penuh belas kasihan, yang, saudara, menolong dan terutama menyelamatkan hidup kita. Ya, nah saudara, ayat yang ke-12 dari Lukas 3 dikatakan, ada datang juga pemungut-pemungut cukai untuk dibaptis, dan mereka bertanya kepadanya, Guru, apakah yang harus kami perbuat? Jawabnya, jangan menagih lebih banyak daripada yang telah ditentukan bagimu. Ya, saudara, ini berbicara tentang, saudara, kejujuran. Ya, saudara, orang yang mengalami perubahan hidup, maka dia akan hidup jujur. Ya, saudara, ya, dia tidak lagi berdusta. Ya, dia tidak lagi tamak akan uang. Ya, orang yang tidak jujur biasanya adalah orang-orang yang, saudara, tamak. Ya, karena akar dari segala kejahatan itu adalah cinta uang. Makanya Tuhan Yesus katakan kepada pemungut cukai, yaitu saudara, pegawai cukai atau pajak, dikatakan jangan kamu menagih lebih dari apa yang telah ditentukan bagimu. Ya, saudara, banyak kasus-kasus korupsi, ya, terutama dalam hal pajak. Saudara, ya, saudara, kita lihat bagaimana mereka mereka korupsi. Ya, saudara, ya, ya, akhirnya mereka tertangkap dan hartanya pun disita, pekerjaannya pun juga dipecat. Ya, dan akhirnya, saudara, keluarganya menanggung malu. Itu karena ketamakan. Ya, saudara dan saya, biarlah saudara dan saya, ya, kita hidup dalam kejujuran. Ya, saudara, tidak lagi tamak akan materi atau uang, tetapi kita mulai belajar hidup dalam kejujuran. Ya, dalam kejujuran. Nah, ini yang firman Tuhan katakan, jangan menagih lebih banyak daripada yang telah ditentukan bagimu. Hal yang berikutnya, dan prajurit-prajurit bertanya juga kepadanya, dan kami apakah yang harus kami perbuat? Jawab Yohanes kepada mereka, jangan merampas dan jangan memeras, dan cukupkanlah dirimu dengan gajimu. Ya, kepada seorang prajurit katakan, saudara, jangan merampas dan memeras. Ya, saudara, cukupkan dirimu dengan gajimu. Ya, saudara, jangan melakukan kekerasan, ya, demi, saudara, untuk mendapatkan, saudara, uang yang lebih dengan memeras yang lemah. Ya, saudara, itu juga Tuhan tidak suka. Ya, karena itu biarlah kita boleh meninggalkan, saudara, perbuatan-perbuatan dosa. Ya, saudara, karena itu tidak Tuhan sukai dalam hidup saudara dan saya.
Ya, di dalam Efesus tentang hidup manusia baru, maka firman Tuhan katakan, saudara, inilah tanda orang yang boleh mengalami pertobatan. Ya, di dalam ayat yang berikutnya dikatakan, karena itu buanglah dusta. Efesus pasal yang keempat ayat yang ke-25, karena itu buanglah dusta dan berkata benar seorang terhadap yang lain. Ya, saudara, perkataan kita tidak lagi dusta, ya, melainkan kita berkata yang benar seorang terhadap yang lain. Ya, kemudian firman Tuhan katakan di ayat yang ke-28, orang yang mencuri jangan mencuri, melainkan dia bekerja keras, dan dengan demikian dia dapat memberi kepada orang yang lemah. Ya, yang dulunya dia mengambil milik orang lain, tetapi Tuhan ubahkan, dia mulai memberi kepada orang yang lemah. Ya, itulah pertobatan, buah pertobatan. Ya, saudara, dan itu biarlah Tuhan kerjakan dalam hidup saudara dan saya. Dikatakan firman Tuhan lagi, jangan ada perkataan kotor yang keluar dari mulutmu. Ya, ayat yang ke-29, tapi pakailah perkataan yang baik, membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Ya, perkataan kita Tuhan ubahkan. Ya, yang tadi berkata kotor, mengutuk dan menghujat, tapi Tuhan ubahkan menjadi kata-kata yang membangun. Ya, saudara, itu yang Tuhan kerjakan. Dikatakan ayat 30, jangan kamu menduka citakan Roh Kudus yang ada dalam hati kita. Ya, tentunya Roh Kudus kita duka citakan oleh karena saudara kita melakukan perbuatan dosa. Ya, biarlah kita boleh dipimpin oleh Roh Tuhan dalam kebenaran. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian semua kejahatan. Ya, tidak boleh ada kepahitan. Ya, saudara, ya, pertikaian, kemarahan yang dipendam, ya, saudara, dibuang. Ya, itulah tanda orang yang sudah mengalami lahir baru. Tetapi sebaliknya hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain. Ya, dan penuh kasih mesra, saling mengampuni sebagaimana Allah dalam Kristus mengampuni kita. Ya, saudara, inilah firman Tuhan. Biarlah buah pertobatan boleh kita alami dan boleh dirasakan oleh orang-orang di sekitar kita, sehingga nama Tuhan dimuliakan dalam hidup kita. Ya, saudara, inilah firman Tuhan, dan biarlah firman Tuhan boleh merema dalam hidup kita, dan kita boleh mengalami perubahan hidup, sehingga saudara, hidup kita yang tadinya saudara berkata kotor, kita boleh berkata yang benar. Yang tadinya penuh dusta, kita boleh hidup dalam kebenaran. Yang tadinya penuh dengan kepahitan, kita boleh mengampuni seperti Tuhan mengampuni kita. Yang tadinya kita egois dan mementingkan diri sendiri, sekarang kita hidup boleh peduli kepada sesama kita. Yang tadinya kita serakah, ya, saudara, mementingkan diri kita, saudara, kita boleh berbagi dengan saudara-saudara kita yang mengalami kekurangan. Ya, hendaklah perbuatan baik kita diketahui oleh semua orang, dan nama Tuhan dimuliakan. Ya, ubah hatiku untuk jadi ciptaan baru. Katakan, ubah hatiku Tuhan. Ubah hatiku untuk semakin seperti-Mu Yesus, semakin seperti-Mu Yesus. Katakan, akulah tanah liat Tuhan, akulah tanah liat di dalam tangan-Mu, di dalam tangan-Mu. Katakan, bentuk dan jadikanlah, bentuk dan jadikanlah seperti yang Kau ingini, seperti yang Kau ingini. Biar ku semakin berkurang, biar ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Hanya nama-Mu Tuhan, hanya nama-Mu saja Tuhan yang layak dimuliakan,
yang layak dimuliakan. Biar ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah, makin bertambah. Katakan hanya namamu saja Tuhan, namamu saja Tuhan, yang layak dimuliakan. Terima kasih Tuhan, ubah hati kami untuk jadi seperti-Mu Tuhan Yesus. Kalau saat ini kami masih hidup dalam dosa, jamah Roh Kudus, supaya roh pertobatan Tuhan curahkan kepada setiap kami Tuhan. Sebab tanpa pertobatan kami akan binasa, seperti yang Yesus katakan. Hidup kami yang lama saat ini kami mau buang dan tinggalkan, karena semua perbuatan itu sia-sia, tidak berarti, dan berakhir pada kebinasaan. Memang dosa pada awalnya itu manis, namun pada akhirnya itu pahit. Pada awalnya itu memikat, namun pada akhirnya kita akan terjerat dan kita binasa. Saudara dan saya, jangan biarkan iblis menjatuhkan kita dalam dosa yang berakhir kita pada kebinasaan. Saat ini akui segala dosa, apapun dosa yang menduka citakan roh Tuhan di dalam hati kita. Mungkin kita melayani, namun saudara dan saya, dosa yang masih mengikat hati saudara, apapun itu, baik percabulan, kenajisan, kecemaran, ketamakan, hawa nafsu, iri hati, kepahitan hati. Saat ini biarlah kita bertobat dan katakan Tuhan, ampuni aku ya Tuhan Yesus. Aku mau bertobat, aku mau berbalik dari jalanku yang jahat ya Tuhan. Mampukan aku ya Roh Kudus hidup dalam kebenaran-Mu. Terima kasih Tuhan. Saudara, mulai saat ini bangun hubunganmu intim dengan Tuhan. Kalau engkau jauh, maka kau rentan untuk berbuat dosa. Kau hanya memakai kebenaranmu sendiri. Namun dekatkan diri kita kepada Tuhan, maka Tuhan akan memampukan saudara melalui firman dan Roh Kudus, akan menuntun saudara, memampukan saudara hidup dalam kebenaran. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Terima kasih buat firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Kami bersyukur dan berterima kasih buat firman. Berkati setiap anak-anak-Mu sepanjang hari ini ya Tuhan. Yang lemah Tuhan kuatkan, yang susah hiburkan, yang sakit sembuhkan, yang dalam kekurangan Tuhan buka tingkap langit dan mencukupi segala kebutuhan kami. Yang mengalami pergumulan dalam rumah tangga, kami berdoa pulihkan rumah tangga kami. Mulai dari kami bertobat, berubah hidup kami, maka kami akan melihat akan terjadi perubahan hidup pada seluruh kehidupan anggota rumah tangga kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih biar Roh-Mu bekerja menjamah kehidupan kami semua. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Berkati bangsa ini supaya tetap bersatu, terutama dalam masa-masa pemilu ini ya Tuhan. Supaya Tuhan yang mengawal Tuhan, baik keamanan negara bangsa kami, demikian juga masalah ekonomi, sehingga tetap terjaga ya Tuhan di tengah-tengah masa krisis dunia ini ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Terima kasih. Kami bersyukur buat anugerah dan kasih setia Tuhan. Dan pemimpin yang Tuhan tetapkan pada tahun ke depan adalah pemimpin yang takut Tuhan, pemimpin yang sudah Tuhan tetapkan memimpin bangsa ini. Terima kasih Bapa. Ini doa kami di hadapan-Mu. Kami mau alaskan dalam nama Yesus, dan kami mau terima berkat. Saudara, angkatlah hati dan terima berkat Tuhan. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa, cinta kasih yang kekal dari Tuhan kita Yesus Kristus, penghiburan, pertolongan, dan penyertaan Roh Kudus menyertai saudara dan saya mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua, bahkan sampai selama-lamanya.
Yang percaya sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati saudara. Shalom. Kalau saudara diberkati melalui Mesbah Doa Pagi,